Makan mie instan di atas dandang, boleh dimakan pakai saus tomat. Saya ucapkan selamat datang pada para hadirin yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Titin Sepena Tampu Bolon, NIM saya 61832100011, saya dari Ikor B 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara membuat karya ilmiah yang baik dan sesuai dengan pedoman. Di sini saya akan membuat bagaimana cara membuat karya ilmiah secara umum. Di sini ada 7 poin, di mana yang pertama ada menentukan topik penelitian, yang kedua membuat kerangka penelitian, yang ketiga mengumpulkan bahan penelitian, yang keempat menyusun hipotesis, yang kelima menyusun rancangan penelitian, yang keenam melakukan percobaan dengan metode penelitian, dan yang terakhir mengumpulkan data dan menganalisis. Oke, langsung saja kita masuk ke bab 1, pendahuluan, di mana di dalamnya ada latar belakang kegiatan dan permasalahan yang dibahas. Yang pertama, latar belakang kegiatan. Di sini saya akan membuat sebuah contoh dari webinar yang telah saya ikuti yang diselenggarakan oleh Goyops, di mana latar belakang kegiatan dari webinar tersebut adalah bagaimana mengedukasi pentingnya jamu tradisional atau jamu asam kunyit bagi remaja masyarakat milenial Indonesia. Dan permasalahan yang dibahas ada beberapa poin. Yang pertama ada mengapa minuman tradisional atau jamu tidak disukai oleh remaja milenial. Dan yang kedua, racikan jamu apa yang paling disukai oleh remaja milenial. Yang ketiga, apa fungsi jamu terhadap kesehatan. Dan yang terakhir, kandungan apa yang terdapat pada bahan-bahan di dalam pembuatan jamu tersebut. Masih bagian dari pendahuluan. Yang ketiga ada tempat dan waktu. Nah, pada sebuah webinar kita harus melakukan di mana dan jam berapa, pada waktu berapa kita melakukan webinar tersebut. Jadi di sini kemarin webinar itu yang saya ikuti pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, ketepatan jam 9 WIB sampai dengan selesai, dan tempatnya itu via Zoom meeting. Yang keempat ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari webinar yang telah saya ikuti adalah untuk mengetahui apa formula jamu yang disukai oleh remaja milenial Indonesia zaman sekarang. Dan manfaatnya diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pelestarian salah satu warisan Indonesia, yaitu jamu, agar jamu tetap dikonsumsi dan digemari oleh remaja milenial Indonesia. Terakhir dari bagian pendahuluan yang kelima adalah peserta, orang yang mengikuti webinar tersebut. Dalam webinar yang saya ikuti kemarin, peserta yang mengikuti acara webinar itu adalah seluruh mahasiswa di seluruh universitas Indonesia. Dan yang keenam adalah pembicara. Pembicaranya dari berbagai sumber, namun kemarin ada dua, ada dari Ketua DPP GP Jamu Indonesia, yaitu Ibu Dwi Rani Pertiwi, dan yang kedua ada Bapak Muhammad Rashid Gifari, yaitu Ketua Jalur Rempah DKI Jakarta. Dan kemudian kita masuk pada bab 2, yaitu pelaksanaan karya ilmiah. Yang pertama ada pointers dari setiap pembicara dan tanggapan peserta, yang di dalamnya ada berbagai poin. Yang pertama ada kata sambutan dari Bapak Muhammad Rashid Gifari, yaitu Ketua Jalur Rempah DKI Jakarta, dan kemudian ada informasi awal dari mana rempah-rempah ini berasal. Dan ternyata rempah-rempah itu berasal dari Madagaskar di awal Masehi. Dan yang kemudian ada materi dari Ibu Dwi Ranti Pertiwi, Ketua DPP GP Jamu Indonesia, yang memaparkan materi bahwa jamu itu tidak selalu pahit. Dan kemudian beliau juga mengatakan bahwa jika jalur rempah di Indonesia ini maju, maka pelestarian jamu juga harus maju, karena ini termasuk sesuatu yang beriringan. Dan kemudian beliau juga bersedia memberi pemahaman kepada pemula yang ingin memulai membuat jamu. Dan yang terakhir, webinar ini mengadakan sebuah lomba di mana mencari 10 peserta finalis terbaik kompetisi akhbar kreasi jamu dan rempah ala milenial. Masuk ke poin kedua dari bab 2, yaitu catatan lain yang dianggap penting. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, penderita diabetes dilarang minum jamu yang mengandung gula. Yang kemudian ternyata Ibu Rani adalah seorang peramu atau seorang peramu pertama yang mengolah obat dari hewan, yaitu cacing. Dan yang terakhir, ketika kita akan membuat jus, kita harus membuat jamu, maksud saya, kita harus menggunakan stainless steel untuk mensterilisasi dan menggunakan perlengkapan yang baik, yaitu menggunakan sarung tangan, masker, dan celemek. Nah, kita masuk kepada bab 3, yaitu penutup. Dari penutup ada 2 poin, yaitu kesimpulan, yang kedua ada saran dan rekomendasi. Kesimpulan yang bisa diambil adalah webinar yang diselenggarakan oleh Goyops sangat bermanfaat bagi kalangan remaja milenial agar tetap melestarikan pembuatan jamu, bahkan antusias untuk memodifikasi agar lebih disukai oleh semua orang. Dan yang kedua ada saran dan rekomendasi. Jadi saran yang perlu diberitahu untuk webinar ini adalah webinar ini dilakukan pada malam hari, sehingga membuat para partisipan merasa kesulitan membagi waktu dan juga terkesan membosankan. Kita masuk kepada bab yang keempat, yaitu lampiran, yang berisikan tentang foto-foto atau hasil dokumentasi dari sebuah webinar yang dilakukan. Demikianlah hasil presentasi atau hasil dari pemberian materi yang bisa saya ucapkan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, lebih kurang saya ucapkan